Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Lala, NPM 19110303091. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal yang sudah saya susun dengan judul Pengaruh Penggunaan Alat Peraga terhadap Pemahaman Siswa SMP kelas 8 pada materi Sistem Pernapasan pada Manusia. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Pembelajaran IPA SMP seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar pengalaman, serta pemahaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ketika siswa mengikuti pembelajaran materi Sistem Pernapasan Manusia, karena materi ini berkaitan dengan mekanisme beserta proses yang terjadi di dalam tubuh yang sulit dipahami, sehingga salah satu alternatif perbaikan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat peraga. Selain itu, siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan menyerap materi proses pernapasan pada manusia, di mana pembelajaran yang berlangsung banyak menggunakan buku dan menggunakan metode ceramah, sehingga diperlukan alat bantu pembelajaran. Serta kurangnya pembelajaran menggunakan alat peraga menyebabkan siswa kurang tertarik dengan proses pembelajaran karena siswa biasanya akan lebih memahami jika melihat atau menggunakan alat secara langsung atau menggunakan alat peraga. Nah, penggunaan alat peraga di sini untuk memberikan wujud yang real atau nyata terhadap materi yang akan diajarkan. Penggunaan alat peraga dalam materi Sistem Pernapasan Manusia diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep dan materi bagi siswa. Widiatmoko mengemukakan dari hasil penelitiannya bahwa dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga artinya akan mengoptimalkan fungsi seluruh panca indera pada siswa dan meningkatkan efektivitas belajar dengan cara melihat, meraba, mendengar, dan menggunakan pikirannya dengan logis dan juga realistis. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan alat peraga terhadap pemahaman siswa mengenai materi Sistem Pernapasan pada manusia dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh dari penggunaan alat peraga terhadap pemahaman siswa mengenai materi Sistem Pernapasan pada manusia. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Alat peraga. Alat peraga ini merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru untuk membantu dalam menyampaikan bahan pembelajaran menjadi lebih efektif. Penggunaan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran dapat memperjelas materi yang disampaikan dan kerumitan materi dapat disederhanakan, sehingga dalam pengajaran materi dapat diterima dan dipahami oleh siswa secara maksimal. Kemudian pemahaman siswa. Tercapainya tujuan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Maka dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep, guru dalam mengelola kegiatan belajar harus memperhatikan tingkat intelektual siswa dan juga alat peraga yang sesuai sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa dan dapat memberikan contoh yang konkret dan memudahkan pemahaman siswa dan siswa dapat tertarik untuk mempelajari materi pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan merupakan sistem organ di mana digunakan untuk proses pertukaran gas. Sistem pernapasan berperan penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Struktur utama dari sistem pernapasan yaitu saluran udara pernapasan, di mana saluran terdiri dari jalan napas, saluran nafas, dan paru-paru. Struktur saluran nafas ada dua, yaitu pernapasan bagian atas dan bawah. Pada sistem pernapasan bagian atas terdiri dari hidung, faring, laring, dan trakea, sedangkan struktur pernapasan bagian bawah terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kemudian bab 3, metode penelitian. Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, di mana penelitian akan dilakukan pada siswa kelas 8 SMP. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan penelitian yang menitik beratkan pada penyajian data yang berbentuk angka atau scoring yang menggunakan statik. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yaitu pendekatan kuantitatif. Adapun variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sejauh mana pemahaman siswa terhadap konsep materi sistem pernapasan pada manusia yang diajarkan. Kemudian
B. Prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi berbagai kegiatan yang menyangkut hal-hal yang sangat relevan dengan objek yang diteliti. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perancangan yaitu penyusunan kriteria tes, pemilihan alat peraga, dan perancangan awal. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian di lokasi penelitian. Yang ketiga, tahap pengetesan. Tahap akhir yaitu untuk mendapatkan data dilakukan dengan melakukan tes agar mengetahui tingkat pemahaman dan hasil belajar siswa, dan juga dengan soal tes yang sudah diuji validitasnya. Kemudian C. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar dalam penelitiannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dengan artian lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen yang disusun dan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Yang pertama, observasi. Tingkat observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang kedua, tes. Tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar dari tingkat pemahaman siswa terkait materi yang diajarkan. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu berupa soal pilihan ganda, dan sebelum pelaksanaan penelitian, soal terlebih dulu dianalisis logis atau rasional. Skor untuk setiap soal adalah 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Kemudian 3, dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data, melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah ada di tempat penelitian. Kemudian D, teknik analisis data. Teknik analisis data kuantitatif yaitu menganalisis data berbasis angka yang mencakup data kategorik dan numerik menggunakan berbagai teknik statistik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah suatu variabel atau hasil data dari post-test itu normal atau tidak. Kemudian yang kedua, menentukan hipotesis, di mana digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh pembelajaran dengan menggunakan alat peraga untuk meningkatkan pemahaman siswa dengan bantuan dari post-test. Nah, sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.